Bilang sama-sama, saya senang beribadah. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh menjadi murid Kristus. Boleh sama-sama dibuka slide-nya. Saudara masih ingat di awal tahun, ya, saya menyampaikan firman Tuhan tentang tema daripada gereja kita tahun ini. Dan saya mulai dengan perumpamaan dua orang anak, yaitu bagaimana dua orang anak disuruh oleh ayahnya. Yang pertama disuruh ayahnya, pergilah ke ladang. Lalu anaknya bilangnya apa? Ya baik papa, aku akan pergi. Tapi di tengah jalan dia tidak pergi. Dia terhilang. Lalu yang kedua berkata, aku tidak mau. Tapi di tengah jalan dia bertobat. Dan akhirnya dia pergi mengerjakan kehendak bapaknya. Lalu Yesus bertanya kepada orang Farisi, siapakah di antara mereka orang yang taat? Mereka berkata orang yang kedua. Dan saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama belajar bahwa dalam perjalanan hidup kita, kita bisa hilang. Kita bisa hilang. Tetapi pilihan yang kedua juga ada. Dalam perjalanan hidup kita, kita bisa bertobat dan bisa kembali kepada jalan Allah. Amin. Pilih yang mana? Yang pertama hilang atau yang kedua kembali ke jalan Allah? Bilang kiri kanan, aku mau kembali ke jalan Allah. Oke, Indri boleh buka slide-nya. Nah, kita mau sama-sama lihat, hari ini kita belajar firman Tuhan ini sebagai sambungan dari firman-firman yang lalu, ketaatan murid Kristus. Next. Nah, terus mengapa kita perlu belajar taat? Kemarin kita belajar firman Tuhan ini sama-sama 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar melakukan itu, di dalamnya ada unsur ketaatan. Next. Kemarin kita belajar firman Tuhan ini, lanjut Indri dengan berkata 1, 2, 3 laksanakan amanat agung. Masih ingat kemarin? Satu perintah utama yaitu apa? Jadikan semua bangsa murid Kristus. Ada 2 janji yaitu apa? Kuasa dan penyertaan. 3 cara yaitu apa? Pergi beritakan Injil, baptis dan ajar melakukan. Ini dia 1, 2, 3 laksanakan amanat agung. Harus nangkap ini, harus ada dan dihafal. Nah ya, ini karena ini adalah perintah Yesus yang terakhir. Oleh sebab itu, biasanya kalau perintah itu adalah perintah yang terakhir yang disebut oleh orang Kristen amanat agung, itu merupakan perintah yang penting. Perintah yang penting. Minggu lalu kita belajar, orang yang tidak melakukan perintah itu disebut apa? Pemberontak, tidak taat dan seterusnya. Kita tidak mau seperti itu. Oke, bilang kiri kanan, saya mau taat perintah Allah. Oke, lanjut. Nah, saudara, lanjut Indri. Ini menarik. Mengapa? Karena tema kita tahun ini benar-benar murid Kristus. Ini muncul ketika kita melihat ada banyak krisis orang percaya hari ini. Seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi. Dia berkata pernah mengalami Tuhan, tetapi berhenti perjalanannya mengalami Tuhan. Atau menjadi aneh. Oleh sebab itu, Alkitab sudah mencatat sebagai orang percaya, Alkitab sudah mencatat bagaimana trek perjalanan kita menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus. Nah, menjadi murid Kristus, Indri, benar-benar murid Kristus, ini kita pelajari bukan hanya berhenti di sini, tetapi coba saudara lihat ke depan. Kita mau, ini fasenya. Pertama, orang banyak. Yang kedua, ketika orang banyak ini mendengar Injil, dia apa? Bertobat. Setelah dia bertobat, dia jadi pengikut Yesus. Ada banyak pengikut, kita udah belajar kemarin. Ada banyak orang-orang disebut pengikut Yesus. Tetapi Yesus gak mau mereka hanya menjadi pengikut. Karena pengikut Yesus hanya menjadi orang-orang yang kagum pada Yesus. Yang temporer ikut Yesus. Yang hanya ketika mau baru ikut Yesus. Yesus mau mereka menjadi bukan hanya pengikut tetapi menjadi murid. Hilang. Kok sudah jadi ini? Ya, munculin aja terus sebelumnya. Nah, ikuti sebagai murid, ikuti gurunya. Jangan terlalu cepat ya. Ini kita langsung praktek. Nah ya. Nah, tapi kita nggak mau hanya jadi murid. Kita mau jadi pembimbing, pembuat murid. Kita mau menjadi pembimbing, pembuat murid. Di gereja ini kita bahas kemarin itu apa? G berapa? 3.
sampai 3 generasi kita mau. Semua orang dibantu untuk sampai punya 3 generasi. Saya memuridkan Pak Leo memuridkan Delon harus memuridkan terus sampai ke bawah. Kita mau itu terjadi dari 2 Timotius 2 ayat 2. Nah, kita juga nggak mau pembimbing berhenti, sudah deh saya cukup. No. Kita harus melahirkan pembimbing, bukan anak murid lagi, tetapi pembuat murid. Contoh seperti tadi, saya awalnya memuridkan Pak Leo. Tapi saya tidak bisa berhenti. Saya harus tolong Pak Leo menjadi pembuat murid, punya anak PA, yaitu Delon. Tapi nggak berhenti di situ juga, kita harus naik lagi ke atas. Yaitu apa? Pemimpin pembuat murid. Itu dia ya. Jadi kita menjadi pemimpin karena apa? Kita akan melatih banyak orang. Karena kita tahu sama-sama, murid Kristus adalah pola yang digariskan dalam Alkitab menjadi jalan pertumbuhan iman. Keluar dari itu kita akan gagal. Kita akan belajar nanti. Oleh sebab itu coba, next. Menjadi murid kita dalam 3 hal. Baca sama-sama Yohanes 8:32, 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-murid-Ku. Yang pertama untuk kita bisa menjadi benar-benar murid Kristus adalah tinggal dalam firman Tuhan. Katakan sama-sama, tinggal dalam firman Tuhan. Sepanjang tahun akan banyak ini dibahas. Yang kedua, kita baca sama-sama Yohanes 13:35, 1, 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau saling mengasihi, kita akan jadi murid. Yang pertama tadi apa? Tinggal dalam firman. Yang kedua apa? Saling mengasihi. Yang ketiga, Yohanes 15. Kita baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yaitu dengan apa? Berbuah banyak. Jadi ada 3 hal sepanjang tahun ini yang akan Tuhan tolong supaya kita benar-benar murid Allah. Murid Kristus. Yang pertama yaitu apa? Tinggal dalam firman. Sama-sama bilang, tinggal dalam firman. Yang kedua apa? Saling mengasihi. Sama-sama, saling mengasihi. Yang ketiga apa? Berbuah banyak. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Mulai nomor 1. Tinggal dalam firman, saling mengasihi, dan berbuah banyak. Saudara dengar baik-baik. 3 hal ini ketika kita kerjakan, lihat hidupmu akan menjadi wow. Katakan sama-sama, wow. Kurang wow. Sama-sama bilang wow. Coba Indri lihat. Mengapa saudara? Itu sebabnya dalam bulan ini, selama bulan Februari, kita akan bertumbuh dalam hal ketaatan, keintiman dengan Tuhan, dan ketekunan. Akan ada pembicara-pembicara hebat di sini nanti akan menyampaikan firman Tuhan ini. Datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Katakan haus dan lapar akan Tuhan. Nah, next. Kita hari ini akan belajar tentang ketaatan. Saudara dengar baik-baik, ini menarik. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Dikatakan taat itu adalah apa? Senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, saleh, kuat beribadah. Dan secara hukum tidak membahayakan atau tidak mengganggu kedamaian maupun keadilan. Keren ya? Bahasa Indonesia menjelaskan dengan baik. Saudara dengar, kalau itu arti kata taat, itu positif atau negatif? Saudara mau jadi orang taat atau tidak? Mau. Nah sekarang kembalikan arti itu Indri. Kalau itu taat, sebelumnya, kalau itu taat, kalau umpamanya ketaatan itu artinya, kalau tidak taat, sama-sama bilang tidak taat. Berarti apa artinya tidak taat? Lihat itu. Tidak tunduk, tidak patuh, terus curang, tidak setia, tidak saleh, tidak mau beribadah. Secara hukum apa dia? Membahayakan, terus mengganggu kedamaian. Kita menjadi orang yang mengganggu keadilan. Suka nggak sama orang seperti ini? Kita nggak suka. Tapi secara tidak langsung, kadang-kadang kita memilih untuk tidak taat. Nah next, mengapa ketaatan itu disukai oleh Tuhan? Lihat, sama-sama kita baca 1 Samuel 15 ayat 22. Ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Beda dengan Indonesia terjemahan baru. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saudara dengar, firman Tuhan ini mulai dari 1 Samuel pasal 13
Sebenarnya Allah mau mengukuhkan kerajaan bangsa Israel dengan memilih memilih Saul sebagai raja. Tetapi Saul tidak taat. Dia menutupi semua ketidaktaatannya dengan persembahan kepada Allah. Tuhan bilang harus ditumpas binatang ini. Oh tidak, jangan ditumpas. Saya ambil yang baik-baik, lembu-lembu, domba-domba yang sehat, saya ambil. Saya mau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bilang tidak, tumpas semuanya. Dan seluruh bangsa Israel itu ketika disuruh bertobat dari dosa mereka, mereka hanya tahu bertobat dengan cara apa? Mempersembahkan korban. Lalu Allah tidak menghukum. Allah bilang tidak. Aku gak suka dengan korban persembahanmu. Itu manipulatif. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bosan makan sate terus. Kalau kita persembahkan kambing kah, domba kah, Tuhan bosan. Karena apa? Yang Tuhan inginkan daripada persembahan sebenarnya adalah ketaatan kita. Amin. Itu sebabnya dengar. Yang membedakan saudara dan saya dan semua orang Kristen adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan level pengenalan kita. Level pengenalan kita harusnya akan menuntun kita kepada ketaatan akan Allah. Nanti kita akan belajar itu. Inilah yang membedakan ketaatan kita dengan tanda kutip agama-agama lain. Jujur. Ada agama Buddha. Saya pernah tanda kutip beberapa bulan menjadi orang pengikut Buddha. Waktu saya mencari Tuhan pada waktu itu. Waktu Avatar atau waktu negeri api menyerang. Pada masa dulu saya kacau hidupnya dan saya tidak bersama dengan Tuhan. Saya pelajari semua agama. Saya sempat mempelajari Buddhism. Nah, bagaimana di orang Buddha itu begitu taat, begitu disiplin, begitu teratur, begitu strict. Begitu loh. Dan dengar baik-baik, kalah dengan ketaatan orang Kristen. Kalah. Mereka itu praktek beragamanya itu kalah. Kita kalah dengan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Saya tidak menemukan di dalam ketaatan itu satu yang namanya dorongan yang membuat saya datang kepada Tuhan. Seakan-akan semua ketaatan itu adalah sebuah hal yang untuk aku menerima sesuatu. Sama seperti bangsa Israel. Dia taat, dia persembahkan korban bukan untuk dia dekat dengan Tuhan, tetapi untuk menyelesaikan kewajibannya. Taat bukan untuk menyelesaikan kewajiban, tapi taat adalah keinginan untuk sampai kepada Allah. Coba lihat sama-sama, lanjut firman Tuhan ini. Saudara masih semangat, amin? Lanjut lagi, coba Indri. Nah ini taat, wah kita sedikit belajar bahasa-bahasa aneh ya. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani dan Yunani, ketika kata taat itu didengar masuk kepada sebuah istilah atau sebuah jalan yang membuat kita faham jalur ketaatan, yaitu apa? Mendengar dengan sungguh-sungguh. Ini bahasanya P. Andrew ini yang warna biru itu ya. To hear intelligently, the koma itu maksudnya, attentive, listening dan semuanya. Menjadi taat itu berhubungan dengan apa? Telinga dan hati. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Telinga dan hati. Kita belajar kemarin hati kita, betul? Ada 4 tanah kemarin. Terlalu semangat. ada 4 tanah hati kemarin, betul? Tanah hati yang apa? Pertama berbatu-batu, yang kedua pinggir jalan, yang ketiga yang ditanam, yang ditumbuhi apa? Semak duri, yang terakhir apa? Tanah yang subur. Saudara mau yang mana? Tanya kiri kanan, mau tanah yang mana? Karena tanah hati yang subur berbuah berapa kali? 30, 60 sampai 100 kali lipat. Kita mau dengar baik-baik. Hati dan telinga ini merupakan unsur yang boleh menolong seorang murid untuk menjadi taat. Makanya Yesaya 54 kemarin kita belajar. Tiap hari Tuhan mempertajam telingaku untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Dan hati sebagai hamba yang mau taat. Amin. Kita mau itu. Oleh sebab itu kita mau sama-sama lihat bagaimana ketaatan ini dalam hidup kita. Next. Kita belajar taat dari siapa? Yesus. Katakan belajar taat dari Yesus. Enggak ada pribadi yang lain yang kita bisa belajar taat selain daripada pribadi Yesus ini. Benar, tidak ada. Dia pribadi terbaik yang menjadi teladan untuk taat. Paulus pernah menyampaikan firman Tuhan
Yaitu apa? Ikutilah teladanku. Tetapi dia nggak berhenti di sana. Dia berkata sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi sebenarnya intinya bukan Paulus, tapi siapa? Kristus. Lihat sama-sama. Next, bagaimana kita belajar taat daripada Yesus? Belajar taat daripada Yesus karena firman Tuhan ini menulisnya. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Telah mengosongkan diri, teofani, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat apa? Sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara dengar, ini proses ketaatan yang luar biasa. Dia melepaskan hak kesetaraan. Dia lepaskan itu. Untuk menjadi taat, sesuatu tidak dia pertahankan. Ini butuh yang namanya sebuah komitmen untuk mengerjakannya. Mengosongkan diri. Aku punya hak. Saudara, susah loh taat kalau kita itu, apalagi seorang yang punya posisi jabatan. Seringkali kalau udah punya posisi jabatan, kita pakai shortcut, jalan pintas, nggak mau taat dengan proses. Saya pernah kasih tahu sama saudara, waktu vaksin, saya pernah ikut vaksin, karena saya kenal panitianya, nomor antrian saya itu 300. Padahal sudah datang sejam belum vaksin. Belum mulai vaksin 1 jam sebelumnya, nomor antrian saya 300. Ketemu dengan teman-teman rekan-rekan yang lain di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Teman-teman bilang apa? Nomor berapa bagus? 300 sekian. Wah, Pak, itu panitia bla 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 bla. Terus gimana? Nih Pak, saya dapat nomor di bawah nomor 10. Cepat sekali, gampang Pak, ayo sana. Saudara, dalam perjalanan saya mau shortcut, tiba-tiba Tuhan tegur. Ada orang yang datang lebih lama daripada lebih duluan daripadamu, dan nomor mereka juga ada sebelummu. Masa kamu datang belakangan dan akhirnya kamu shortcut? Saudara dengar baik-baik. Kadang akhirnya apa yang terjadi? Saya pulang. Teman-teman bilang, bagus nomor berapa? 300. Ambil. Atau saya ambilkan. Tidak usah Pak. Kadang-kadang ketika kita punya posisi, punya sesuatu, kita susah untuk taat pada proses. Kita mau shortcut. Yesus tidak mau shortcut. Dia tidak mau jalan pintas. Dia mau ikuti prosesnya sampai selesai. Dia mau taat sampai mati. Dan matinya di atas kayu salib. Bukan matinya di dalam tempat tidur atau mati sambil makan. Tidak. Dia mati di dalam apa yang menjadi rencana Allah Bapa, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Yang kedua, kita belajar dari Yesus. Mari buka lagi sama-sama. Mari kita baca. 1, 2, dan 3. Dalam hidupnya sebagai apa? Manusia. Dengar baik-baik, sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan apa? Doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah apa? Anak. Ia telah belajar menjadi apa? Taat dari apa yang telah dideritanya. Lihat baik-baik. Sekalipun dia anak, dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Saudara, ketika orang mengalami penderitaan, dia melihat itu sebagai cobaan, sebagai ujian, sebagai hal yang menghancurkan hidupnya. Tetapi bagi Yesus, penderitaan justru menjadi tempat di mana dia belajar menjadi taat. Itu sebabnya kita perlu belajar sama Yesus. Katakan, belajar taat seperti Yesus. Bilang kiri kanan, belajar taat seperti Yesus. Oke, next. Lihat apa yang terjadi. Ini tantangan ketaatan. Mengapa saya katakan ini? Karena ketaatan kita kadang-kadang lemah. Mudah sekali untuk berkhianat. Suami istri. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan di berbagai tempat di Indonesia perceraian begitu tinggi. Mengapa perceraian begitu tinggi? Karena tidak ada komitmen untuk taat pada pasangan. Di perusahaan ada survei yang menunjukkan turnover pegawai yang tinggi. Pindah sana sini. Mengapa? Nggak tahan, nggak punya komitmen untuk taat pada panggilan itu, pada pekerjaan itu. Bahkan pelayan Tuhan, kayak kupu-kupu rohani, di sini sebentar, di sini sebentar. Nggak punya komitmen yang jangka panjang untuk taat. Saudara, saya mempelajari, melihat ada 2 hal. Coba lihat, 2 hal yang menjadi tantangan ketaatan yang tanda kutip harus kita selesaikan. Yang pertama apa? Motivasi yang salah.
Saya mau taat kalau itu menguntungkan saya. Saya mau taat kalau itu membuat nama saya terkenal. Saya mau taat kalau harta saya bertambah. Saya mau taat kalau itu mendatangkan semua profit bagi hidup saya. Tapi kalau tidak, sorry ye. Ingat tanggal 14. Oke ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu motivasi kita salah. Itulah yang dilakukan oleh Yudas. Dia taat pada Yesus kalau itu menguntungkan dia. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kalau Yesus hanya taat ketika motivasinya untuk mendapat keuntungan, dia pasti gak mau mati di salib. Dan kalau Yesus gak mati di salib, kita tahu hidup kita jadi apa. Dengar baik-baik, kalau engkau menikah dengan sepasanganmu hanya karena keuntungan, maka apa yang terjadi? Cepat atau lambat, pernikahanmu akan hancur. Karena engkau hanya berpikir tentang keuntungan. Motivasi yang salah akan membuat melahirkan pemberontakan. Motivasi yang salah akan melahirkan kehancuran pada masa depan. Dengar baik-baik dalam perjalanan iman, pelayanan dan semuanya. Kalau motivasinya salah. Saudara, ada chance sekarang yang main keyboard ini. Pertama kali saya berangkat ke US itu tahun 2015. Tahun 2015 dan itu mujizat. Saya apply visa langsung dapat. Orang apply visa berkali-kali nggak dapat. Lalu waktu saya apply visa itu menarik. Saya punya beberapa kekurangan berkas tapi langsung diterima. Nggak ada jurusan ordal. Tahu ordal ya? Orang dalam. Tidak ada. Benar. Sampai pembimbing pelayanan, Agus silakan urus sendiri. Benar, saya urus sendiri. Dan mujizat. Lalu hari H tiba, waktu saya pertama kali mau berangkat ke sana. Saya packing barang, karena hampir sebulan packing barang. Lalu San waktu itu masih kecil, 2015. Dia naik sepeda roda 3. Cek. Bapak mau pergi kemana? Papa kasih tahu gini. Mau ngapain papa ke sana ke Amerika? Oh papa mau menceritakan pelayanan, bla 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 bla. Sudah. Lalu saya sama istri saya beresin tas. Dia pergi naik sepeda lagi. Dia datang lagi. Papa mau ngapain pergi ke Amerika? Gini kan pelayanan gini, ceritakanlah pelayanan dan semua. Ada gereja-gereja yang mendukung, mereka bikin acara begini, jadi papa nanti pergi ke sana. Begitu loh. Oh iya, dia pergi naik sepeda lagi. Datang udah 3 kali. Dia tanya, papa mau pergi bikin apa di sana? Aduh Tuhan Yesus, ini anakku yang tidak pintar, tidak mengerti, atau ada teguran Tuhan. Jangan sampai 3 kali ayam berkokok, betul? Jadi saya berhenti. Saya lihat San, saya berhenti lipat-lipat, saya lihat dia. Apa yang, Tuhan ini mau apa sebenarnya? Tiba-tiba saya berlutut di depannya San. Saya bilang, sini bang, saya peluk dia. Papa kesana itu karena Tuhan. Langsung dia, oh sudah. Kami enggak langsung dilawat Roh Kudus, haleluya, tidak. Tapi dengar, motivasi saya salah. Mau cerita keberhasilan pelayanan lah, inilah, supaya orang tahu, wah sudah pernah keluar negeri, tahu. No. Dengar baik-baik, motivasi yang salah. Tuhan tahu, iblis tahu, dan kita tahu. Itu sebabnya hati-hati dengan motivasi yang salah. Katakan kiri kanan, hati-hati dengan motivasi yang salah. Hari ini enggak kebongkar, tapi nanti ketahuan. Hati-hati saudara, hati-hati. Motivasi itu bisa merusak banyak hal, motivasi yang salah. Yang kedua, saudara, yaitu apa? Kenyamanan. Sama-sama bilang kenyamanan. Karena ketaatan akan membongkar kenyamanan kita. Ketaatan itu akan membongkar comfort zone kita. Saudara, menjadi taat itu tidak mudah. Sulit, sakit untuk menjadi taat. Itu akan dibongkar. Itu sebabnya orang menyerah. Tidak mau taat karena apa? Dia mau tinggal dalam zona nyaman. Dia mau enak saja. Dia nggak mau sakit. Dia tidak mau bayar harga. Dia mau aman-aman saja. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya nanti kita akan belajar bagaimana 2 hal ini dibongkar Yesus di antara murid-murid. Saudara siap? Ya, coba kita lihat Indri. Nah, ketaatan kita satu-satunya alasannya untuk mengatasi tantangan tadi, yaitu apa? Motivasi yang salah, untuk mengatasi yang namanya
kenyamanan. Hanya karena ini kasih kepada Allah. Katakan kasih kepada Allah. Sekali lagi kasih pada Allah. Ini Pak Leo sama Ibu Sinta. Mereka saya muridkan sejak mereka kuliah. Saudara, satu kali kami ngobrol gitu kan. Sinta ngomong seperti ini. Abang tahu kenapa saya menikah dengan Leo? Kenapa? Sebenarnya banyak juga laki-laki lebih hebat dari dia. Oh iya Kak, tapi kenapa kau mau? Ya karena taat sama Tuhan aja Bang. Leo bisa protes. Masa sih ada laki-laki lebih hebat dari aku? Tapi jujur, kasih kepada Allah itulah yang mendorong ketaatan kita atas segalanya. Kalau engkau pernah ambil keputusan taat melakukan sesuatu karena kasih, bukan karena kasih kepada Allah, lebih baik koreksi. Karena kalau kasih itu bertahan sampai kepada kesudahan, amin. Kasih itu bertahan sampai kepada kesudahan. Rumah tangga kita bisa dalam komitmen ketaatan ketika ada kasih Allah yang bersatukan. Pelayanan, pekerjaan dan semuanya. Akan ada banyak tantangan, goncangan. Tapi kasih akan membuat semuanya. Saudara, siapa yang bisa membuat orang bertahan dalam panggilan? Hanya kasih kepada Allah. Nanti setelah ibadah dalam firman Tuhan ini kita akan berdoa untuk Pak Kris dan Ibu Yohan. Kita akan utus mereka ke Mamuju. Mereka hanya bisa bertahan di Mamuju melayani Tuhan karena kasih kepada Allah. Kalau karena gaji, karena rumah, fasilitas dan semua, berakhir, selesai. Tsunami datang, langsung mereka nyanyi. Pulangkan saja aku pada indokku. Pasti dia akan pulang. Enggak taat pada panggilan Tuhan. Atau mungkin menciptakan alasan baru. Mungkin Tuhan tidak berkehendak. Agak-agak rohani. Padahal karena hatinya mau berontak, tidak mau taat. Kasih kepada Allah tidak tergantung kondisi apapun. Kasih kepada Allah hanya tergantung kepada Allah sendiri. Itu sebabnya kasih itulah yang akan membela kita. Kasih itu akan menyelamatkan, membebaskan. Kasih itu yang akan membuat kita tegak berdiri. Karena Tuhan bilang semua akan berlalu. Tetapi kasih Tuhan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Itu sebabnya ketaatan kita. Ada beberapa orang teman-teman jauh ribuan mil terbang untuk ada di kota ini, ada di pulau ini, ada di negara ini. Kalau bukan karena kasih kepada Allah nggak mungkin. Saya 20 bulan Februari, ini bulan Februari, saya lihat dulu tanggalnya, iya. Bulan Februari, saudara 6 Februari 2002 saya landing di Makassar. Oh bukan landing, karena bukan naik pesawat, naik kapal laut saudara. 2002, berarti sekitar 22 tahun yang lalu. Bisa bertahan. Kemarin kami ada pelayanan, bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang sudah melayani di misi 30-an sampai 40, ada yang 50 tahun. Lalu nanya, Pak Agus sudah menikah, sudah punya anak, orang mana? Orang Makassar, bla 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 bla. Oh itu yang membuat Pak Agus bertahan ya. Saudara dengar baik-baik. Bertahan taat pada panggilan. Yang lain-lain itu sementara, tapi kasih kepada Allah itu yang terutama, amin. Dengar baik-baik karena semua akan sirna. Dengan pernikahan, pekerjaan dan semua, kalau bukan karena kasih Allah semua tidak akan bertahan. Karena saya bisa gagal, suami-suami bisa gagal, istri-istri bisa gagal, tapi kasih Allah tidak pernah gagal. Amin. Lanjut Indri, ini menarik. Kita akan belajar bagaimana dua proses itu dan menjadi taat dari firman Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ya. Ini kita harus buka Alkitab, saya tidak catat di situ. Yuk sama-sama. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yuk, atau Indri bisa buka di situ Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yuk sama-sama kita baca. Ayo bangkit berdiri supaya semangat. Yuk sambil baca firman Tuhan. Oke, kita baca. Sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru,
itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan dia, Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, nanti kita akan lihat compare perbandingan di Markus pasal 6. Silakan duduk. Saudara, oke. Dengar baik-baik, Matius pasal 14 itu kisahnya. Sebelumnya itu, saudara tahu apa yang terjadi? Sebelumnya adalah Yesus dikagetkan dengan sebuah keadaan, yaitu sohibnya, teman terbaiknya yang mempersiapkan jalan bagi dia, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia mati, dibunuh, kepalanya dipenggal, ditaruh di talam. Bayangkan, itu peristiwa yang mengerikan. Dan itu teror berujung kepada Yesus sebenarnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Setelah itu Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang. Nah, saudara, pada zaman itu dikatakan 5.000 orang itu 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki. Dan pada zaman dahulu orang itu punya anak yang banyak. Enggak seperti sekarang anaknya 1, 2. Dulu-dulu banyak anak-anaknya. Banyak anaknya. Masih ingat Abraham banyak anaknya, Yakub banyak anaknya. Terus kita hari-hari ini tidak sebanyak orang pada zaman dahulu. Ada tafsiran yang berkata 5.000 orang laki-laki itu, kalau di total jumlah suami, istri dan anak-anak itu ada belasan ribu. Bisa 15.000 sampai 20.000. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Lihat proses ketaatan, buka Indri. Apa yang Yesus katakan? Proses Yesus mengajarkan ketaatan muridnya. Next. Ini yang dia katakan di ayat yang ke-22, yang pertama dikatakan murid itu diberi perintah untuk melanjutkan perjalanan. Orang banyak disuruh pulang. Betul tidak? Ayat 22 tadi, bukan Alkitab saudara, itu dikatakan disuruh pulang saudara. Orang banyak disuruh pulang, murid lanjutkan. Oke, stop dulu. Sering ini yang menjadi kendala bagi orang percaya. Kalau engkau tidak mau menjadi murid Kristus, disuruh pulang. Pulang. Sana nonton debat capres nanti malam. Sana nonton Liga Inggris atau U20. Pulang. Saudara dengar, ribuan orang yang datang itu bisa jadi ada dokter, disuruh pulang. Bisa jadi pengusaha, disuruh pulang. Bisa jadi karyawan, ASN, disuruh pulang. Disuruh pulang semuanya. Lawyer disuruh pulang. Disuruh semua pulang. Mahasiswa disuruh pulang. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Yesus suruh pulang? Itu pertanyaannya. Karena Yesus hanya berjalan dengan murid-murid. Dia tidak berjalan dengan pengikut, hanya penggemar. Dia berjalan dengan murid-murid. Ini tegas Yesus buat. Sepanjang hidupnya di muka bumi ini dia ajar. Untuk bisa mengikut Yesus, kualitasnya harus seperti murid. Karena itulah dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia apa? Memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri setiap hari. Ini kualitas murid. Disuruh pulang. Saudara dengar baik-baik. Waktu saya temukan ini, saya khotbahin ini enggak mudah. Karena bisa jadi di antara saudara ada yang akan pulang dan tinggal dan hilang. Benar, saya enggak mau ikut deh. Di gereja itu keras sekali. Gitu. Kalau tidak mau ikut seperti Yesus, suruh pulang Kak. Ya memang saudara tidak tinggal di sini, nanti saudara pulang jam 12. Ya tidak tinggal di sini, kita pulang. Saudara tahu waktu kejadian Ananias dan Safira, katakan Ananias dan Safira. Di kitab Kisah Para Rasul, ketika Ananias dan Safira menipu Petrus, sang rasul, murid Kristus. Dia bilang, kenapa engkau menipu?
Aku tidak menipu, geblek, mati. Ananias mati. Karena dia menipu Tuhan. Lalu digotong ini Ananias, dibawa pulang, dikuburkan. Lalu istrinya datang. Dengan tas sultan. Dia datang. Supaya ingat drama kemarin ya. Nah terus itu dia bilang apa? Mana suamiku? Bagaimana dengan tanah yang kau jual kemarin? Dia cerita itu, dia nipu. Petrus bilang, suamimu baru dihukum Tuhan karena menipu. Dan orang yang baru menguburkan suamimu baru tiba. Kamu menipu juga. Geblok, mati saudara. Wih, saudara bayangkan kalau itu kejadian di gereja ini. Wih, kira-kira minggu depan saudara datang tidak? Oh jangan mas saya datang di gereja itu deh. Macam-macam kak di gereja itu langsung mati. Aduh belum kak menikah ini. Waduh, uang panahin sudah dikumpulkan. Tapi, susah nih. Tapi Alkitab mencatat kasih dan ketegasan Allah. Next setelah itu kita lihat ada ribuan orang bertobat. Mengapa? Karena Allah tegas. Dia bentuk orang untuk menjadi muridnya. Kadang-kadang pembentukan itu gak enak. Makanya dia bilang apa? Ini yang hanya ikut aku karena makan siang gratis. Bukan susu gratis ya. Makan siang gratis saudara. Hei, gak cocok kualitas murid ini. Pulang. Ngana pulang Jo. Pulang. Saudara saya tulis apa? Coba lihat Indri. Ini menarik. Kualitas murid tidak berhenti, enggak santai, maju terus. Gaskan. Maju terus. Saudara tahu murid-murid itu capek loh habis kerja kasih makan catering 15.000 orang. Kita di sini sesi panitia, sesi Natal kemarin, sesi konsumsi. Wih, repot. Hanya 400 orang kita repot. Ini 15.000, 17.000. Mereka enggak berhenti, malam-malam loh disuruh. Terus murid itu apa? Taat pada perintah sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi. Oke sebentar. Kita kan sudah baca ayatnya. Apa yang terjadi? Mereka dilanda oleh apa? Angin sakal. Mereka ketakutan setengah mati. Betul? Karena kita udah baca, kita tahu. Mereka tahu tidak itu? Enggak. Kadang-kadang murid itu taat, maaf. Ini kata bahasa Makassar. Taat bodoh-bodoh. Saudara tahu taat bodoh-bodoh? Maksudnya taat gak punya perhitungan. Dengar baik-baik. Taat gak punya perhitungan hanya sama Tuhan. Yang lain saudara boleh hitung-hitung. Tapi sama Tuhan, Tuhan bilang pergi, pergi saja. Pergi saja. Saya datang ke kota ini, pergi, pergi saja. Bagaimana hidupku nanti Tuhan? Nanti saja, pergi saja. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari ini karena sebuah ketaatan yang tanda kutip seperti Petrus berkata kepada mereka, lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kamu pilih mana? Kata Petrus di hadapan banyak orang. Saudara dengar baik-baik, taat kepada Allah tidak punya keputusan. Allah yang ambil keputusan dalam hidup kita. Bagian kita adalah taat pada keputusan itu. Karena kalau Allah sudah ambil keputusan, dia pasti tanggung jawab. Tapi kalau kita ambil keputusan di luar kehendak daripada Allah, kita tanggung sendiri. Tuhan sudah bilang jangan menikah sama dia. Tapi aku cinta Tuhan. Kamu gak tahu itu monster, gak apa-apa Tuhan, tapi udah di salon. Kamu tahu dia kriminal, gak apa-apa, sudah bertobat, sudah dibaptis Tuhan. Waktu dibaptis lama lagi dicelup Tuhan. Tuhan bilang jangan menikah dengan dia anakku. Tuhan, kapan lagi? Sudah sale ini, sudah sale Tuhan. Sudah expired Pak Tuhan. Udah ngebet, daripada saya berbuat dosa Tuhan. Ya udah dalam keputusannya dia menikah. 1, 2, 3 bulan pertama itu bulan madu. Bulan 4 menjadi bulan-bulanan, saudara. Tahu maksudnya bulan-bulanan, KDRT. I don't know how to translate this in English. Apa ya? KDRT. You know KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suami memukul istri dan semuanya. Karena apa? Banyak terjadi. Nggak taat. Itu sebabnya lihat Indri lanjut dikatakan. Taat pada perintah sekalipun tidak tahu apa yang terjadi. Kita jadi berani karena taat. Katakan menjadi berani karena taat. Ini contoh. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada dua orang ada satu orang anak ini waktu dia pulang sekolah dipalakin. Dipalak? Dipalak itu ya? Diminta uangnya di tengah jalan. Dia bilang, jangan itu, dipaksa. Dan akhirnya diambil uangnya, diambil handphonenya. Lalu dia pulang sampai ke rumah, dia nangis, dia lapor sama bapaknya. Saudara tahu bapaknya ini
perwira, tentara. Nah, perwira tentara bapaknya. Oh gitu nak, di mana kejadiannya? Di sana. Ayo kita pergi ke sana. Dia jalan sama bapaknya. Tapi nanti Pak aku dipukul. Tidak, Papa bersamamu. Dia jadi berani karena apa? Dia ikut perintah sama siapa? Bapaknya. Dia datang dengan bapaknya. Maju anaknya di sini, bapaknya di sini, satu kompi di belakang. Jadi itu preman gak bisa bikin apa-apa. Gak bisa bikin apa-apa. Dia taat karena dia berani. Dia berani karena dia taat sama papanya. Dia tahu siapa yang bersama dengan dia. Kalau kita taat kepada Kristus, kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Bilang, aku tahu siapa yang bersama denganku. Sekali lagi, aku tahu siapa yang bersama denganku. Bilang kiri kanan, kau tahu siapa bersamamu? Do you know who go with you? Kau tahu siapa denganmu? Dengar, itu sebabnya Mazmur 23. Sekalipun dalam apa? Lembah kekelaman, aku tidak takut. Karena Yesus Allah ada di sana. Jangan takut. Jadi ketika disuruh, diutus pergi. Saudara tahu, waktu saya diutus pergi ke Makassar ini, kata Makassar gampang. Kami menyebut kata Makassar itu dengan cara berbeda. Makassar, gitu loh. Pengalaman pertama saya datang di kota ini, saudara tahu naik kapal laut. Karena saya bawa 2 koper kiri kanan di pelabuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Satu orang ojek itu bawa koper saya ke sana. Sama saya saja Pak. Satu lagi bawa ke sini, satu. Wih, saya bingung itu subuh. Tiba-tiba saya teriak. Ah! Saya teriak. Saudara bayangkan. Itu pertama kali saya datang di Makassar. Mereka bawa lari tasku. Padahal sebelumnya pagi-pagi saya pergi di Anjungan. Tuhan saya lihat Makassar. Oh saya angkat tangan berdoa dulu sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kerajaan Tuhan datang atas Makassar. Shalom Makassar. Pertobatan atas Makassar. Di pelabuhan marah-marah. Saudara dengar baik-baik. Kalau bukan taat kepada Tuhan susah. Susah. Itu sebabnya kita pasti punya pengalaman. Tapi dengar. Kalau engkau taat kepada Allah. Engkau tahu siapa yang bersama denganmu. Jesus is on the boat. Jesus walk on water. Yesus ada di perahu itu, Yesus ada di danau itu. Next entry, ayo. Lanjut, nomor 2. Ketaatan itu diuji, katakan diuji. Lewat berbagai masalah, tekanan. Diuji saudara. Pilihannya ada 2. Mau berhenti atau mau lanjut? Menyerah atau cari jalan keluar? Diuji. Jangan pikir menjadi taat itu mudah, diuji. Diuji dengan waktu. Diuji dengan berbagai masalah. Diuji. Saudara, waktu mereka, saudara tahu masalahnya? Angin sakal, sama-sama bilang angin sakal. Oke, saya jelaskan sedikit. Bahasa Inggrisnya dikatakan headwind. Jadi saudara kalau di kitab Markus jadi begini. Ini layarnya menuju ke sana. Tetapi angin datang dari sana, nolak mereka mundur, bingung jadinya. Jadi menolak, berusaha menghentikan mereka. Saudara dengar baik-baik. Ada masa dalam hidup, ada tekanan yang berusaha membuat kau berhenti, pulang, menyerah. Dan itu mempermalukan hidup kita. Tapi dengar, ketika kita taat, kita tahu, menarik sekali. Yesus, ketika murid-murid di dalam perahu, kemana Yesus? Naik di atas bukit dan berdoa. Pada waktu itu tidak ada handphone saudara. Yesus nggak bisa googling cuaca hari ini. Ada badai, enggak ada. Tapi Yesus di atas bukit berdoa. Katakan Yesus di atas bukit berdoa. Dari atas bukit dia lihat itu murid-murid. Muridku luar biasa, mereka tidak menyerah. Dia lihat dari jauh. Dia lihat. So dengar baik-baik. Ketika tekanan datang. Ketika masalah datang. When problems come, dengar baik-baik. Yesus lihat kita, amin. Bilang sama-sama, Yesus lihat saya. Satu kali, saya, Kak Eci, San, dan Kava naik motor pulang ibadah dari Sarison. Waktu pulang ibadah dari Sarison, naik motor. Hujan, kami punya jas hujan 4, masing-masing. Jadi yang saudara kehujanan naik motor mau ibadah, saya alami. Lalu pernah juga kejadian, kami naik motor, mau ke Bakung, San ngantuk, dia paling depan. Kakinya jatuh begini, dan kena polisi tidur. Pak,
itu harusnya patah dia kakinya itu. Dia teriak, woi saya sangat. Yang terakhir, satu kali depan Perdos Unhas, waktu kami lewat, Kava itu kepanasan, teriak, nangis saudara. Ada orang hentikan kami karena dipikir kami culik anak saudara. Culik anak. Saudara tahu, waktu jalan saya bilang seperti ini. Tuhan, ini masih hanya hujan, hanya panas. Aku gak akan berhenti. Karena aku lihat Yesus gak berhenti sampai kepada salib. Kalau Yesus berhenti kepada salib, aku akan berhenti. Kalau aku lihat hidup orang lain, aku akan berhenti. Tapi waktu jalan siang itu saya nangis, saya marah sama Tuhan dalam hati. Tapi Tuhan ubah mataku dan melihat Yesus kepada salib. Saya bilang sama diriku, tidak Agus, jalan terus. Saya tepuk kaki istri, Ma kita jalan terus. Saya bilang San sama Kava, kita maju terus. Dengar baik-baik, ketaatan diuji. Tetapi dengar, kalau engkau tahu bahwa Yesus bersamamu, dia lihat engkau, dia akan jadi sumber kekuatan kita. Katakan amin. Itu akan terjadi, engkau setuju atau tidak setuju, ketaatanmu akan diuji. Dalam berbagai hal akan diuji, semuanya. Saudara tahu ketika itu diuji, di kitab Markus dikatakan mereka hampir mati, ketakutan mereka saudara. Mengapa? Karena itu di luar kemampuan mereka, padahal mereka pelaut. Mereka nelayan. They know how to overcome the wind. Mereka tahu. Tetapi this wind, angin ini berbeda. It is a headwind. Di angin ini menghentikan mereka. Petrus dengan segala pengalamannya gak bisa. Gak bisa saudara. Takut bahkan hampir mati. Semua mereka bilang, bisa jadi kita buat drama Indonesia ya. Dia buat drama Indonesia dalam perahu itu. Itu mentu mana bini Yesus ini, dia suruh kita duluan pergi tapi begini misalnya. Kalau saya tahu begini, pulang Kak sama seperti orang banyak. Betul? Orang banyak di mana? Di rumah. Orang banyak di mana? Nonton. Orang banyak di mana? Mereka semua sedang santai. Orang banyak tidak ada dalam perahu. Orang banyak santai di rumah mereka. Mereka duduk minum kopi. Aduh, enaknya ini kopi. Tapi tidak. Yesus bilang sama murid-muridnya, jalan terus. Dan dengar baik-baik. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Pada saat engkau dicobai. Apa dikatakan? Tuhan beri apa? Kekuatan jalan keluar. Artinya apa? Tuhan izinkan. Sama-sama bilang Tuhan izinkan. Tapi Tuhan kasih solusi. Dia enggak langsung di stop. Bisa enggak Tuhan dari jauh bilang sama angin, angin belok kanan, bisa enggak? Bisa betul. Tetapi Tuhan sengaja buat izinkan angin itu untuk menguji ketaatan mereka. Saudara kalau baca, tadi malam sampai jam 1:30 saya enggak bisa tidur gara-gara ini. Gara-gara apa? Baca kitab Matius dan Markus ngomongnya gini. Yesus seakan-akan mau melewati mereka. Benar loh. Kalau saudara baca, Yesus melewati mereka. Saya protes saudara. Sampai istri bilang apa? Papa kenapa belum tidur? Tunggu dulu Ma. Itu mengganggu saya. Kenapa Yesus kau mau lewat? Kenapa engkau tinggalkan murid-murid? Kenapa engkau mau lewat? Saudara tahu apa yang terjadi? Coba Indri coba kembali lihat apa yang terjadi. Murid bisa takut tetapi apa? Tidak dikuasai oleh ketakutan. Dengar baik-baik, kita bisa takut tapi enggak dikuasai ketakutan. Yang kedua, berpikir positif dalam ketekanan. Itu sebabnya Petrus meminta untuk datang pada Yesus. Karena ia tahu Yesus yang memberi apa? Perintah. Waktu Yesus lewat, tiba-tiba Petrus bilang apa? Dan murid-murid, itu apa? Hantu. Kalau hantu, Tuhan dan hantu, Tuhan, hantu. Permainan kata. Itu hantu. Saudara tahu apa yang terjadi? Naluri kita. Ketika sesuatu terjadi di luar kemampuan kita akan berkata selesai. Mati, hantu, aku gak bisa lagi. Tetapi dengar apa yang terjadi. Next, klik lagi Indri. Dari sini, tekanan, sama-sama lihat. Itu akan membuatmu menyesal atau semakin mengenal. Permainan kata ini. Murid-murid itu, sudahlah. Kenapa? Padahal tadi diskon di Matahari sebenarnya. Aduh. Padahal tadi ada acara ulang tahun, tapi saya ikut Kak di dalam perahu ini. Gitu loh, aduh. Itu membuatmu menyesal atau membuatmu semakin mengenal. Waktu Yesus dikatakan lewat dari mereka, Petrus muncul sebagai seorang yang mengenal.
Karena semua orang bilang itu hantu. Tiba-tiba Yesus reveal himself dan berkata, tenanglah, ini aku. Proses pengenalan Tuhan di dalam hati Petrus muncul, dia bilang, kalau itu engkau, suruhlah aku kepadamu. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah tidak akan mencelakakan dia. Tuhan yang menyuruhmu tidak akan mencelakakanmu. Dia tidak akan menjebakmu, memperangkapmu. Dia tidak akan menghancurkan hidupmu. Apapun perkara susah yang kau hadapi, kalau engkau murid taat kepada Allah, perkara itu tidak akan pernah merusak dan menghancurkanmu. Masih ingat Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam dapur perapian. Ketika mereka taat kepada Allah, Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Sama Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Muncul sebuah pengenalan akan Tuhan di bawah tekanan. Dia berani step out dari kenyamanannya. Dia berani next level dan berkata, kalau itu engkau Tuhan. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya ketaatan kepada Allah di dalam tekanan. Pilihannya dua, membuatmu menyesal ikut Tuhan, atau membuat kita semakin mengenal Tuhan. Kita pilih semakin mengenal Tuhan, amin. Yang terakhir, orang yang taat akan disertai Tuhan, katakan disertai Tuhan. Yesus melihat para murid dan kemudian dia masuk dalam perahu dan hentikan badai. Saudara, dalam Bible study, waktu kita bahas Yohanes 6 ayat 21, Yesus waktu dia ada di atas laut, sebelumnya begini. Di dalam kitab Matius, murid-murid melihat Yesus. Ini hebat sekali Alkitab. Ini ada teman-teman yang menerjemahkan Alkitab di sini. Menarik sekali. Kenapa? Di dalam kitab Matius, mereka melihat Yesus. Mereka melihat hantu. Mereka melihat badai. Tapi dalam Markus pasal yang ke-6, Yesus melihat mereka. Keren. Yesus lihat mereka. Selama ini dalam semua masalah kita lihat Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Enggak ada Tuhan, yang ada hantu. Di mana ini Tuhan? Di dalam kitab Markus dicatat, Tuhan melihat mereka. Tuhan melihat mereka kepayahan, Tuhan melihat mereka kesusahan. Tuhan melihat, katakan Tuhan melihat. Ini keren, Tuhan gak tutup mata saudara, Tuhan melihat. Lalu waktu dia melihat, dia step action, dia buat action, dia bertindak, dia naik. Dia hentikan badai, lalu dia naik ke atas perahu. Yohanes 6 ayat 21, Indri coba buka nih. Saudara lihat, kitab Yohanes 6 ayat 21 ini keren. Kita pernah bahas dalam Bible study. Apa dikatakan Yohanes 6 ayat 21? Coba buka. Seketika itu juga, mereka tiba. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Oke, sebentar ya, dengar. Ini terakhir. Saya janji. Ini menarik. Badai berusaha menghentikan mereka, betul? Akhirnya mereka terlambat tiba, betul? Terlambat tiba. Tapi ketika Yesus buat skenario yang begitu luar biasa, begitu indah, membuat iman mereka bergantung pada Yesus. Telinga, mata, hati mereka bergantung kepada Yesus. Mereka akhirnya melihat kuasa bagaimana Yesus meneduhkan badai dan semuanya. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Iman, pengenalan mereka akan Tuhan bertumbuh. Dan mereka sama-sama masuk dalam perahu. Dengar baik-baik. Ketika Yesus dalam perahu, Yohanes 6:21, seketika itu juga, katakan seketika itu juga. Indri buka ayatnya. Seketika itu juga, saudara lihat, menarik sekali firman ini begitu indah. Dikatakan, sewaktu Yesus naik dalam perahu, seketika juga perahu itu apa? Sampai kepada pantai yang mereka tuju. Kapan perahu itu bisa sampai? Seketika. Yaitu ketika kapan? Ketika Yesus ada dalam perahu. So when Jesus on the boat, kita akan sampai pada tujuan. Tidak akan ada penundaan kalau banyak Yesus ada dalam perahu hidupmu. Dengar baik-baik, kalau Yesus dalam perahu rumah tangga, pekerjaan, pendidikan dan pelayanan, kita nggak akan delay. Kita punya kecepatan Tuhan dalam hidup kita. Nggak ada delay. Kita mungkin berkata ini tertunda Tuhan. No. Tuhan bilang apa? Waktumu bukan waktuku. Kau berkata tunda karena apa? Kau berpikir kau akan mendayungnya. No. Dia bilang, I have a heavenly engine. Saya baru temukan kata itu. Saya punya mesin sorgawi.
Dia masuk, langsung. Saudara masih ingat Filipus ketika setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia? Seketika itu juga dia diangkat oleh Roh Allah. Langsung pergi di Asdod. Itu sebab itu orang yang taat akan mengalami percepatan dari Tuhan. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Mau jadi murid yang taat? Amin. Bilang kiri kanan, aku mau jadi murid yang taat. Karena ini pilihannya sama-sama. Ini yang terakhir 1, 2, 3. Ketaatan membuat kita berani melepaskan hak kita dan setuju pada pilihan Allah. Kita baca Matius 26, 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hanya orang yang taat kepada Tuhan yang berani melepaskan hak, karena pilihan Tuhan yang terbaik. Kita mungkin tidak mengerti, you may not understand now, kita mungkin gak ngerti sekarang, tetapi dengar baik-baik. Karena dia sudah beri perintah, dia beri teladan, kita mau gak taat? Dia mau gak? Lihat itu perkataan Yesus, aku Tuhan Yesus sudah memberi teladan ketaatan kepadamu. Apakah engkau mau mengikuti teladanku? Saudara mau ikut? Amin. Kita berdoa sama-sama. Berdoalah. Saya yakin firman Tuhan ini banyak berbicara kepada saudara dan saya. Berdoalah. Apapun kondisi rohani, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, belajarlah untuk taat. Datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku mau belajar taat Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku mau belajar taat Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku mau. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau belajar taat. Aku mau belajar taat Tuhan. Kalau perahumu, ketaatanmu sedang diuji hari ini, datang sama Tuhan, bilang, aku mau Tuhan, aku belajar, aku tidak mau berhenti. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar yang sanggup menolongku. Berdoalah. Kalau engkau punya hari ini motivasi yang tidak baik di hadapan Tuhan, motivasi yang salah, bilang sama Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Saya ajak kita semua, mari bangkit berdiri. Apakah Yesus ada di perahumu saat ini? Atau Yesus masih di luar perahumu hari ini? Bilang, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Aku tahu siapa yang bersama denganku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Iman adalah taat. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dan sama-sama aku punya Tuhan yang besar, faithful God. Dia taat, dia Allah yang amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari angkat kedua belah tanganmu, pandanglah Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Oh my God. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari
Saudara buka mata, lihat ke depan. Kadang-kadang kita lemah. Jujur saya juga bisa nggak taat. Saya lemah. Waktu kita nyembah Tuhan barusan saya rasa ada banyak di antara kita yang Tuhan mau bilang, aku mau pegang tanganmu untuk kita jalan terus. Tuhan lihat, Tuhan dengar. Apa yang kau alami Tuhan lihat, Tuhan dengar. Mungkin kau mulai kabur karena taufan, karena angin. Kau salah arah. Tuhan bilang, aku mau kembalikan kau kepada arah yang tepat. Taatlah anakku. Boleh kita angkat tangan sama-sama. Izinkan Tuhan pegang tanganmu. Sama-sama. Aku punya Tuhan yang. Izinkan Tuhan pegang tanganmu. Bilang, hold my hand. Tuhan pegang tanganku. Tuhan, aku mau berjalan. Aku mau berjalan, aku gak mau pulang. Tuhan pegang tanganku. Tuhan kuatkan aku. Buat aku mengenal, tidak menyesal. Imanku bertumbuh dalam segala ketekanan. Aku melihat Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Yesus berjanji. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Sekali lagi yuk, bawa seluruh hidupmu, bawa perahu hidupmu. Aku punya. Engkau tidak ditinggal sendiri, engkau tidak berlayar sendiri. Yesus melihat, menggenapi sepakat percaya. Mari sama-sama katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekali lagi, percaya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Yesus, engkau Allah yang sanggup. Yesus, engkau hidup, engkau berkuasa, engkau ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo Anel, haleluya, ayo Leo, San, Pasar, ayo, haleluya. Terobos badaimu, terobos badaimu, terobos badaimu. Bangun imanmu, maju, Jesus. Ya, amin. Dengan iman kami maju. Dengan iman kami maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kemenangan. Terima kasih. Aku mau taat, aku mau taat, aku mau taat. Maju terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, buatlah kami sadar bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Ia yang memanggil kami adalah setia. Tuhan, kalau Engkau setia, kami mau belajar taat dan setia sampai pada akhirnya. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong kami semua. Kita akan berdoa untuk Chris dan Yohan, boleh maju ke depan. Pak Leo dan Pak Rusmin, leader di gereja ini, kita mau berdoa untuk mereka. Mari sama-sama. Chris dan Yohan boleh maju. Pembimbingnya boleh maju. Ya, boleh hadap kepada jemaat dulu. Chris dan Yohan, tahun berapa kalian kesini? 2021 mereka datang
Mereka tinggalkan kota mereka dan mereka mau pergi ke sebuah pulau di Maluku untuk melayani di sana. Lalu karena COVID dan karena hal keluarga, mereka akhirnya berhenti di Toraja. Lalu mereka datang ke Makassar dan ketemu dengan saya. Saya bilang, kalau engkau hari ini berangkat, jujur, mungkin 3-6 bulan kau akan pulang, kau gak akan kuat. Karena mereka gak diperlengkapi. Lalu kami berkata, tinggal di kota Makassar, kami perlengkapi. Kita sama-sama melayani Tuhan. Dan akhirnya mereka diperlengkapi, mereka menemukan panggilan Tuhan. Dan hati untuk Maluku masih ada di hati mereka. Tetapi hari ini Tuhan mau bawa mereka untuk melayani di Mamuju di Sulawesi Barat. Kita mau utus mereka, amin. Saudara senang? Kita mau utus mereka karena murid yang taat adalah murid yang mau mengerjakan panggilan Allah. Mereka mau pergi ke Mamuju untuk memuridkan bangsa-bangsa di sana. Ada rekan-rekan sudah ada di sana, beberapa rekan. Saya tidak usah sebutkan namanya, saudara tahu. Kita mau supaya kehadiran Yohan, Chris dan Yohan bisa mengakselerasi amanat agung terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. Mari maju pembimbingnya, mana pembimbingnya? Pak Yo dan Ibu Cui, mari maju. Oke, kita akan berdoa buat mereka. Oke, kita akan berdoa buat mereka. Mari maju dikit sini ya. Semua jemaat Tuhan, mari angkat tangan saudara. Chris Yohan, buka tanganmu. Aku punya Tuhan yang percaya, Dia yang menyertaimu, Tuhan yang besar. Bukan kami yang mengutusmu, tetapi Yesus yang memilihmu. Dia juga yang mengutusmu untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Dengar firman Tuhan itu. Aku memilihmu dan aku mengutusmu untuk kau menghasilkan buah, dan buahmu tetap, buahmu tetap, buahmu tetap dalam nama Yesus. Aku punya, kalau engkau mengalami Tuhan di kota ini, engkau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib di kota ini, Tuhan yang sama akan membuat itu terjadi atasmu. Percaya kepada Tuhan. Buka hatimu menjadi kirbat yang baru, supaya Tuhan mengurapimu untuk mengerjakan hal yang besar yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan dah. Mari semua jemaat Tuhan, mari angkat tangan, ucapkan berkat atas mereka. Buka suara saudara, mari berdoa, ucapkan berkat. Kami berdoa melepaskan berkat atas Chris dan Yohan. Mari berdoa semuanya. Mari berdoa semuanya, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, mewakili tubuh Kristus yang adalah Engkau, yang adalah kepala. Kami mengangkat tangan hari ini mengutus mereka. Sama seperti para rasul diutus oleh Kristus untuk melakukan perbuatan yang besar. Demikian hari ini Kristus mengutus engkau, Christian Haryanto, Yohana Lili, Des Natalia. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala ketetapan yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Terimalah kuasa, kuasa, kuasa dalam nama Yesus. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Bahkan racun maut tidak bertahan atas mereka. Kami berdoa, perbuatan besar Tuhan menyertai. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, mujizat yang tidak lazim terjadi dalam nama Yesus. Dan terimalah penyertaan Immanuel. Immanuel. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ketika dua orang sepakat, terjadilah dalam nama Yesus. Dan kami bersepakat, setiap penguasa di udara atas Mamuju, roh-roh jahat, retoritorial atas Mamuju, Sulawesi Barat, kami perkatakan firman, engkau sudah dikalahkan. Di atas kayu salib kau sudah dikalahkan. Kami berdoa, semua penjara-penjara yang membelenggu jiwa-jiwa di Mamuju terlepas dalam nama Yesus.
Kami berdoa, Pak Kris dan Ibu Yohana, mereka diutus Tuhan untuk membawa panji-panji kemenangan Allah. Setiap tanah yang kau injak, setiap tanah yang kau injak dikuduskan oleh Tuhan. Engkau rebut bagi Allah. Semua jiwa-jiwa itu dipersembahkan bagi Tuhan. Terimalah anak cucumu dari jauh datang kepadamu. Anak cucumu secara rohani datang kepadamu. Terimalah kantong suku-suku bangsa. Karena dia berkata, mintalah maka aku akan memberikan suku-suku bangsa menjadi kepunyaanmu. Dan ujung-ujung bumi menjadi warisanmu. Terimalah dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus untuk anak bayi dalam kandungan Ibu Yohana. Dengar, engkau mengemban visi yang sama. Engkau menerima visi yang sama. Kami berdoa mohon anugerah supaya anak ini seperti kau firman bahwa tangan Tuhan membentuknya. Kejadian hidupnya dahsyat dan ajaib. Biarlah bayi dalam kandungan ini menerima visi Allah untuk suku terabaikan, untuk suku-suku bangsa, untuk Mamuju, untuk Indonesia. Kami berdoa, hai anak bayi dalam kandungan, jadilah kuat, jadilah sehat. Engkau dipanggil Tuhan di dalam perahu yang sama untuk mengerjakannya bagi Allah bersama dengan orang tuamu. Lahir sehat, bertumbuh kuat dalam nama Yesus. Kami berdoa berkati Tuhan semua kebutuhan keperluan mereka. Berkati Tuhan, kami berdoa pengurapan Tuhan tidak pernah luntur dari mereka. Minyakmu tidak akan habis, pelitamu tidak akan padam. Karena persekutuanmu dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan dalam nama Yesus melebihi pelayanan, melebihi segalanya. Persekutuan, keintiman dengan Bapa menjadi pribadi yang taat dalam nama Yesus. Pergilah, Dia menyertaimu. Dalam nama Yesus dengan penuh kasih kami gereja Tuhan mengutusnya. Dan kami akan mendengar melalui saudara kami ini keharuman Injil atas Sulawesi Barat. Keharuman nama Kristus. Kami akan mendengar perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena Tuhan melakukannya bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Mari beri tepuk tangan buat mereka, kita sopran mereka. Katakan luar biasa. Ya, kasih jempol buat mereka, katakan luar biasa. Oke ya, luar biasa. Silakan duduk, silakan duduk. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, minta pelayan perjamuan kudus boleh maju dengan cepat. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Saudara berdoalah supaya dalam momen perjamuan kudus ini Tuhan berbicara kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan. Berdoalah, persiapkan hatimu. Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan terima kasih. Roti dan anggur ini kuduskanlah dalam nama Yesus dengan darah-Mu. Tuhan kiranya berbicara melalui roti dan anggur ini. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Supaya kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Urapi Bu Sinta dari Bu Jui dalam nama Yesus untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur akan dibagikan, nanti kita makan minum bersama. Mari ambil masing-masing. Aku punya Tuhan yang besar, namanya Yesus, yang telah berjanji sanggup. Semua janjinya indah, manis terjadi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berdoalah kepada Tuhan.
Sambil engkau memegang roti dan anggur di tanganmu, ingatlah bagaimana Yesus telah mati dan menderita untuk penebusan dosa setiap kita. Sudah semua menerimanya. Kalau masih ada yang belum, angkat tangan supaya bisa dikasih. Datang kepada Tuhan, bilang, Tuhan terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk karyamu di salib bagiku dan bagi semua orang. Baik, kalau sudah semua boleh bangkit berdiri. Ada yang belum dapat? Kalau ada yang belum, boleh angkat tangan supaya kami berikan. Baik, semua sudah. Dengarlah firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami mengakui firman kuasa perjamuan kudus, kami mengakui hosti roti ini melambangkan tubuhmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Dalam nama Yesus kami terima. Mari sama-sama makan dengan penuh ucapan syukur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Mari kita angkat sama-sama. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami mengakui perjamuan kudus firman Tuhan, anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi pengampunan dosa semua orang. Darah Yesus telah membeli semua segala suku, kaum, bangsa dan bahasa dengan lunas, sehingga semua orang berhak untuk diselamatkan. Kami terima cawan perjanjian baru dalam hidup kami, perjanjian kasih karunia Allah yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kematian Kristus, keselamatan Kristus boleh terus tersiar melalui hidup kami. Dalam nama Yesus, mari kita sambut sama-sama dengan penuh ucapan syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami bersyukur kepadamu. Kematianmu sempurna bagiku. Semua sudah ditebus. Semua sudah diselesaikan. Di atas kayu salib engkau berkata, sudah selesai. Benar, semua sudah diselesaikan. Kami percaya, semua sudah selesai. Dan kami menerima karya Kristus terjadi dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Engkau baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk katakan, jadi murid Kristus yang taat. Jadilah murid Kristus yang taat. Baik, silakan duduk kembali buat jemaat. Terima kasih buat Bang Agus yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, luar biasa dahsyat. Kami berdoa terus supaya Bang Agus diberikan kesehatan dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih. Baik, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat untuk satu pekan ini. Multimedia mungkin bisa ditampilkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita mendengarkan Weekly News GKKD Makassar. Yang pertama, pada tanggal 5 Februari hari Senin ada acara Thanksgiving dari Jaringan Doa Pemuda atau Jaman di GSP pukul 6 sampai selesai. Bagi teman-teman yang masih muda, ayo join dan kita berdoa bersama-sama untuk kota dan bangsa kita. Yang kedua, pada hari Selasa tanggal 6 Februari ada Bible Study pukul 7 sampai selesai. Pada hari Kamis ada retret penguritan 1 pukul 9 pagi sampai selesai dan akan dilanjutkan retret penguritan 2 pada hari Sabtu pukul 9 pagi sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar, bisa mendaftar melalui link pendaftaran yang sudah di-share di grup. Dan setiap hari Jumat ada doa terobosan mulai dari pukul 7 sampai selesai bertempat di GSP.
Dan ada Komsel area dari daerah Tamalandra sampai Sudiang, PSI-nya ada Pak Leo, dan Villa Mutiara dan sekitarnya PSI-nya ada Pak Johnson, Raja Wali dan sekitarnya PSI-nya ada Pak Rusmin. Dan ibadah raya dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai selesai bertempat di GKKD Makassar. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan misi, buah sulung, janji iman, dan persepuluhan, bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar atas nama Rosalina Yanti, rekening BCA, atau melalui amplop yang sudah disediakan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah News GKKD Makassar. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor yang sudah tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tepuk tangan buat multimedia. Itu informasi satu pekan ini kiranya bisa dipedomani. Baik, mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dipersilakan berdiri. Coba dilihat kiri kanannya, kalau ada wajah baru mungkin bisa. Ya, wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya mengundang semua jemaat tetap bersama-sama berdiri, kita ucapkan yel-yel kita ya. Selamat datang di keluarga, mari menjadi murid Kristus ya. Hitungan ketiga dari sini. 1, 2, 3. Selamat datang di keluarga Allah. Mari menjadi Kristus. Haleluya. Berikan salam buat bapak-bapak yang luar biasa. Wow. Selamat datang di gereja kami, di keluarga Allah. Ya. Baik, kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kami minta kesediaan dari Ibu Rosalina. Kami persilakan kepada Ibu. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa yang pertama untuk retret pemuridan tanggal 8 dan 10 Februari. Terus yang kedua kita berdoa buat Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari 2024. Yang ketiga penginjilan dan pemuridan terlaksana dengan baik dan terjadi kegerakan rohani di sekolah, kampus, kantor-kantor. Yang keempat ada koordinasi dan komunikasi yang jelas di dalam pemerintahan di bangsa ini. Dan yang kelima kita mau berdoa bersama-sama bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kita mau bersepakat berdoa bersama-sama untuk 5 pokok doa di atas. Dan kita mau satukan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan, kami boleh diperlengkapi dengan luar biasa, bahwa kami boleh menjadi murid Kristus yang taat kepada Tuhan. Bahwa kami Tuhan menjadi jemaat yang senantiasa antusias mengerjakan firman-Mu ini Tuhan. Kami memberikan hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memuridkan bangsa-bangsa. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri. Ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang taat kepada Engkau. Kami berdoa bersama-sama siang hari ini, menopang Tuhan acara retret Tuhan, pemuridan yang akan dilaksanakan tanggal 8 dan 10 Februari. Kami berdoa Tuhan Engkau yang berkarya nyata atas retret ini. Kami berdoa Tuhan persiapkan setiap hati yang akan mengikuti, peserta yang akan mengikuti retret ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang akan ikut dalam retret ini. Kami berdoa supaya benar Tuhan. Kami boleh dibentuk, diasah, dibawa kepada pengenalan yang baru kepada Tuhan. Kami boleh mengenal Bapa dengan benar dengan lewat retret ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat retret ini kami akan menjadi murid-murid Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa antusias Tuhan, taat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapilah setiap hati kami. Kami mau dibajak, diajar, dilatih oleh Tuhan. Seperti tanah liat di tangan penjunan, demikianlah hidup kami di tangan Tuhan. Bentuklah seperti yang Engkau mau Tuhan, supaya lahir di generasi ini, supaya lahir di zaman ini Tuhan, orang-orang yang kuat, yang taat mengerjakan panggilan Tuhan, murid-murid Tuhan yang sejati Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, lahirkanlah lewat
retret ini Tuhan, jemaat yang antusias, yang kuat mengerjakan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, bentuklah setiap kami menjadi murid Tuhan yang sejati. Bahkan Tuhan, kami menjadi Tuhan pembimbing-pembimbing rohani, pembuat-pembuat murid Tuhan, yang akan menghasilkan murid-murid Tuhan yang sejati Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan lewat acara ini, Tuhan mengurapi setiap kami. Urapi Bapak Pendeta Agus Tuhan yang akan menyampaikan bahan Tuhan. Kami berdoa urapan hikmat Tuhan mengalir atas hidupnya, supaya benar setiap apa yang diajarkan kepada kami, dapat kami tangkap dan kami mengerti. Bahkan kami melakukan dan mengerjakannya Tuhan, karena kami tahu ini adalah tugas dan panggilan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat acara Pilpres, Pemilu dan Pileg Tuhan yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari nanti. Kami berdoa Tuhan, Engkau ada Tuhan, memegang Tuhan bangsa ini. Engkau ada dan mengerjakan segala sesuatu yang rancangan yang terbaik Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemilu di tahun ini menjadi pemilu yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, semuanya dikawal oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pemilu ini Tuhan supaya ada dalam keadaan damai. Kami berdoa Tuhan, kami menghentikan setiap Tuhan kekacauan yang akan dibuat oleh rancangan-rancangan si jahat. Kami berdoa supaya damai sejahtera, ketertiban Tuhan, semuanya Tuhan boleh terjadi. Kami berdoa menopang TNI Polri yang akan mengawal bangsa ini Tuhan. Dalam proses pemilu nanti kami berdoa supaya mereka berjaga-jaga, mereka boleh mengawal Tuhan pemilihan ini Tuhan dalam keadaan aman. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja Tuhan, dan bahkan kami berdoa Tuhan, pemilihan umum boleh berjalan dengan baik, dan lahir pemimpin-pemimpin yang akan mengerti Tuhan isi hati Tuhan, yang akan membawa bangsa ini kepada kemakmuran, kepada Tuhan keamanan Tuhan. Terima kasih, pilihlah pemimpin Tuhan yang akan membawa negeri ini Tuhan lebih damai lagi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga menopang Tuhan untuk penginjilan dan pemuridan supaya boleh terlaksana dengan baik dalam jemaat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya jemaat yang antusias menginjili Tuhan, jemaat yang antusias memuridkan bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan supaya hati setiap jemaat termasuk terhisap di dalamnya, mengerjakan visi ini dalam nama Yesus. Buka setiap mulut kami Tuhan, dimanapun kami ada, di rumah-rumah Tuhan, perumahan-perumahan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor Tuhan. Kami berdoa supaya api penginjilan itu terus Tuhan berkobar-kobar. Kami kerjakan, kami sampaikan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hati Tuhan yang Tuhan boleh curahkan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan supaya setiap umat-Mu, setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada Tuhan, boleh mengerjakan Tuhan panggilan ini, menginjili bangsa-bangsa, menginjil setiap orang-orang, supaya setiap orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat para pemimpin, pemerintah di kota, di bangsa kami, supaya ada Tuhan koordinasi dan komunikasi yang jelas di antara setiap mereka. Ketika mereka merancangkan hal-hal yang baik atas bangsa kami, kami berdoa Tuhan semuanya terstruktur dengan baik, semua terarah dengan baik, ada komunikasi yang baik dalam nama Yesus, sehingga tidak ada kesalahpahaman Tuhan, tidak ada miskomunikasi Tuhan, supaya setiap pemimpin-pemimpin yang ada di kota, di bangsa ini, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan, supaya benar-benar Tuhan mereka Tuhan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Tidak ada kecurangan Tuhan, tidak ada korupsi, tidak ada hal-hal jahat Tuhan, rancangan jahat di hati mereka. Tetapi benar Tuhan, iman berbicara lebih jelas kepada mereka. Tuhan berbicara jelas kepada setiap mereka, sehingga mereka memegang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap mereka dengan baik. Supaya Tuhan bangsa ini Tuhan dapat mengalami kasih, anugerah dan sukacita Tuhan yang luar biasa lewat pemimpin-pemimpin yang benar, yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa setiap pemimpin kami, presiden kami, bahkan siapapun yang memimpin di bangsa ini, kami berdoa setiap mereka memiliki integritas yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berdiri supaya bangsa ini mengenal Tuhan dengan benar. Supaya bangsa ini tuh
boleh mengalami kesejahteraan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa ini. Kami berdoa setiap penduduk dari kota dan bangsa ini, mulai dari desa, kota, bahkan dimanapun seluruh pelosok di negeri ini Tuhan, supaya damai sejahtera, sukacita, kasih boleh dialami oleh setiap penduduk kota ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa mengangkat tangan kami, berdoa untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Tuhan berdaulat di atasnya, nama Tuhan diserukan. Setiap orang-orang mendengar Injil kebenaran Tuhan dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Kami berdoa Tuhan, hujan pertobatan terjadi atas seluruh negeri ini dalam nama Yesus. Supaya setiap orang mendengar Injil kebenaran Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, pakai gerejamu Tuhan. Supaya setiap lewat mulut setiap anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, nama Tuhan didengar oleh setiap orang. Pertobatan terjadi dan kebangunan rohani terjadi atas bangsa kami. Kami akan melihat bangsa ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka melihat kebenaran yang sejati. Mereka melihat Allah yang sebenarnya. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa ini. Shalom, damai sejahtera Tuhan mengalir dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Engkau sedang bekerja dan melakukannya atas bangsa kami. Darah-Mu tercurah menyucikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Ocha yang sudah bersepakat bagi kita. Dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk siang hari ini, terima kasih ibadah kami boleh berjalan hingga di penghujung ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Engkau berkati apa yang kami berikan ini, bukan karena Tuhan berkekurangan sehingga kami memberi persembahan dan perpuluhan, tapi biarlah hal ini menunjukkan ketaatan kami kepadamu. Berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita kami memberi persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian api kemuliaannya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga dan pada dunia. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Segala raja, dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya.
bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami. Bangkitlah gereja. Sama-sama yuk berkati. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia Yesuslah, bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi sama-sama, segala raja. Baik, sebelum doa penutup, kita akan ada retreat pemuridan, harap saudara mendaftar, dan juga pembacaan Alkitab akan resmi dimulai besok. Tepuk tangan sama-sama. Dan nanti setelah selesai ibadah doa penutup, nanti akan dipanggil saudara-saudara yang berhasil menyelesaikan pembacaan Alkitab 2023 dan akan mendapat hadiah. Wah, ya. Ya, terima kasih buat keluarga keluarga Pak Damanik dan Ibu atas ulang tahun Aldi, ya betul ya. Nah, dan mereka hari ini menjadi sumber berkat, saluran berkat Tuhan buat kita. Kita bersyukur, kita berdoa yuk. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bisa beribadah hari ini. Kami akan pulang sebagai saksi Kristus. Kami akan pulang dengan berkat Allah, dengan pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan yang ada di pihak kami. Tuhan yang membuka jalan, memberi kekuatan, kemenangan bagi setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah. Terima berkat Tuhan, karena Tuhan berfirman, engkau diberkati untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Biarlah oleh semua berkat Tuhan ini dalam hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, semua yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam kiri kanan, ibadah kita selesai, tapi jangan bubar dulu, oke? Oke, ya selamat ulang tahun buat Aldi. Oke, boleh maju ke depan nama-nama berikut ini yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab 2023 adalah